Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat kisah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Beliau dikenal dengan orang kepercayaan umat ini. Sahabat inilah yang pertama-tama dijuluki sebagai pemimpin para pemimpin, Amirul Umara. Dialah orang yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kanannya seraya bersabda mengenai dirinya, "Innalakum ummatan aminan wa inna amina hadhil ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Sesungguhnya setiap umat memiliki orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Orang kepercayaan inilah yang disebut-sebut Al-Faruq radhiyallahu anhu pada saat akan menghembuskan nafas terakhirnya. Seandainya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu masih hidup, niscaya aku menunjuknya sebagai penggantiku. Jika Rabbku bertanya kepadaku tentang dia, maka aku jawab, aku telah menunjuk kepercayaan Allah dan kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penggantiku. Dia masuk Islam lewat perantaraan As-Siddiq di masa-masa awal Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Darul Arqam. Ia berhijrah ke Habasyah yang kedua, kemudian kembali untuk berdiri di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Ia mengikuti peperangan seluruhnya, kemudian melanjutkan berbagai peperangan bersama Abu Bakar As-Siddiq dan bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Sikap yang ditunjukkannya dalam perang Uhud menjelaskan kepada kita bahwa ia benar-benar kepercayaan umat ini, di mana ia tetap menebaskan pedangnya yang terpercaya kepada pasukan kaum Paganis. Setiap kali situasi dan kondisi perang mengharuskannya jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia berperang sembari kedua matanya memperhatikan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertempur. Di salah satu putarannya dan peperangan telah mencapai puncaknya, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dikepung oleh segolongan kaum musyrikin. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu kehilangan kesadarannya ketika melihat anak panah meluncur dari tangan orang musyrik lalu mengenai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia menyerang orang-orang yang mengepungnya dengan pedangnya, dan seolah-olah ia memegang 100 pedang sehingga membuat mereka tercerai-berai. Lantas ia berlari bak terbang menuju baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia melihat darah beliau yang suci mengalir dari wajahnya dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap darah itu dengan tangan kanannya seraya bersabda, "Bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melumuri wajah baginda Nabi mereka padahal dia menyeru kepada Rabb mereka." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menerangkan, pada saat perang Uhud ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena lemparan sehingga 2 bulatan besi menancap di dahinya, aku cepat-cepat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara ada seseorang datang dari arah timur berlari kencang seperti terbang. Maka aku katakan, "Ya Allah, jadikanlah itu sebagai ketaatan." Ketika kami sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata ia adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang telah datang lebih dulu daripadaku. Ia berkata, "Aku meminta kepadamu dengan nama Allah, wahai Abu Bakar, biarkan aku mencabutnya dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku pun membiarkannya. Ubaidah mengambil dengan gigi serinya salah satu bulatan besi itu, lalu mencabutnya dan jatuh ke tanah. Gigi serinya pun jatuh bersamanya. Kemudian ia mengambil sepotong besi lainnya dengan gigi serinya yang lain sampai jatuh. Sejak saat itu Abu Ubaidah di tengah khalayak dijuluki dengan Athram, yang berarti yang terpecah giginya atau jatuh dari akarnya. Pada saat delegasi Najran dari Yaman datang untuk menyatakan keislaman mereka dan meminta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengutus bersama mereka
orang yang mengajarkan kepada mereka Al-Quran, Sunnah dan Islam. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada mereka, la ab'athanna ma'akum rajulan aminan haqqa aminin haqqa aminin haqqa aminin. Aku benar-benar akan mengutus bersama kalian seorang pria yang sangat dapat dipercaya, benar-benar orang yang dapat dipercaya, benar-benar orang yang dapat dipercaya. Semua sahabat berharap bahwa dialah yang bakal dipilih oleh Rasulullah SAW. Ternyata persaksian ini menjadi keberuntungannya. Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu berkata, aku tidak menyukai suatu jabatan pun sebagaimana aku menyukainya pada saat itu, karena berharap akulah yang bakal memperolehnya. Aku pergi untuk salat zuhur dengan berjalan kaki setelah Rasulullah SAW mengerjakan salat zuhur bersama kami. Beliau mengucapkan salam, kemudian memandang ke kanan dan ke kiri. Aku menegakkan punggungku agar beliau melihatku, tapi beliau terus mengarahkan pandangannya hingga melihat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian beliau memanggilnya seraya bersabda, ukhruj ma'ahum faqdi bainahum bil haqq fi makhtalafu fih. Keluarlah bersama mereka, putuslah perkara di antara mereka dengan hak dalam segala hal yang mereka perselisih. Akhirnya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pergi bersama mereka. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berjalan di bawah panji Islam. Sekali waktu ia bersama para pasukan biasa, dan pada kesempatan yang lain bersama para panglima. Sampai datanglah masa Umar radhiyallahu anhu, ia menjabat sebagai panglima pasukan Islam di salah satu peperangan besar di Syam. Ia mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ia menjadi hakim dan gubernur negeri Syam dan perintahnya ditaati. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengunjungi Syam dan bertanya kepada orang-orang yang menyambutnya, "Di manakah saudaraku?" Mereka bertanya, "Siapa?" Ia menjawab, "Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Ketika Abu Ubaidah radhiyallahu anhu datang, Umar memeluknya, kemudian Abu Ubaidah radhiyallahu anhu membawa Umar radhiyallahu anhu ke rumahnya. Di dalam rumah tersebut, Umar tidak melihat sedikit pun perkakas rumah tangga kecuali pedang, perisai dan untanya. Umar radhiyallahu anhu bertanya kepadanya sembari tersenyum, "Mengapa engkau tidak memiliki sesuatu untuk dirimu sebagaimana dilakukan oleh orang lain?" Abu Ubaidah radhiyallahu anhu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, inilah yang bisa mengantarkanku ke akhirat." Pada suatu hari, pada saat Al-Faruq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berada di Madinah, seseorang informan datang kepadanya untuk mengabarkan bahwa Abu Ubaidah telah meninggal dunia. Mendengar hal itu, Al-Faruq radhiyallahu anhu memejamkan kedua matanya dalam keadaan penuh dengan air mata. Air mata pun mengalir. Lalu dia membuka kedua matanya dalam kepasrahan. Ia memohonkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sahabatnya dalam keadaan air mata mengalir dari kedua matanya. Air mata orang-orang saleh. Air mata mengalir karena kematian orang-orang yang saleh. Al-Faruq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Seandainya aku boleh berangan-angan, maka aku hanya mengangankan sebuah rumah yang dipenuhi orang-orang semisal Abu Ubaidah." Kepercayaan umat meninggal dunia di atas bumi yang telah dibersihkannya dari paganisme Persia yang beragama Majusi dan dari keangkara murkaan Romawi. Di sana pada hari ini, di bawah tanah Yordan, jasad yang suci dikebumikan. Ia menjadi tempat bagi ruh yang baik dan jiwa yang tentram. Semoga kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini bisa membangkitkan motivasi kita untuk terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.